Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana pada malam itu Al-Quran diturunkan. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan pun terjadi Lailatul Qadar. Ada sebagian lagi yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi antara tanggal 1 sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan. Namun demikian, pendapat yang kuat adalah bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengerucutkan khusus pada tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, yang secara tegas menyebut malam tanggal 27 Ramadan. Man kana mutaharriha falyataharraha lailata sab'in wa ishrin. Barang siapa yang ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia menghidupkannya pada malam 27 Ramadan. Sahabat pemirsa Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Lalu apa kehebatan Lailatul Qadar? Kehebatan Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadr adalah yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya kalau kita beramal, kita beribadah semalam yang kebetulan saat itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya melebihi dari beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu jika dikonversi menjadi tahun, sekitar 88,5 tahun. Subhanallah. Jadi beramal semalam nilainya lebih baik daripada beramal selama 88,5 tahun. Ini kehebatannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi bermula pada saat itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pedang. Lalu laki-laki itu bercerita kepada Rasulullah bahwasanya dia telah berjihad di jalan Allah selama 80 tahun. Mendengar cerita itu Rasulullah kagum. Lalu Rasulullah berharap semoga amal umatnya tidak kalah dengan amalnya umat-umat terdahulu. Lalu Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan malam keistimewaan, yaitu malam Qadar, di mana beramal semalam nilainya lebih baik daripada beramal 88,5 tahun. Subhanallah. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan malam Qadar. Marilah kita berusaha untuk bisa menjemput malam Qadar. Sahabat Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Lalu kehebatan yang kedua adalah bahwasanya pada malam Qadar itu malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi membawa keputusan dari Tuhannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Apa maksudnya? Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah, melihat orang-orang mukmin yang sedang beribadah. Lalu malaikat itu membawa keputusan Allah. Jika saat itu orang-orang mukmin sedang beribadah, sedang berdoa, sedang beramal soleh, maka insya Allah keputusan 1 tahun yang akan datang merupakan keputusan yang terbaik buatnya. Mungkin rizkinya lancar, mendapatkan rizki yang berkah dan banyak. Kemungkinan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hatinya menjadi tentram dan lain sebagainya. Lalu kehebatan yang ketiga malam Qadar adalah bahwasanya pada malam Qadar itu malaikat turun kemudian mengucapkan salam atau doa keselamatan
mulai dari awal malam sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Maka pada saat itu orang-orang mukmin yang sedang beribadah didoakan keselamatan oleh malaikat. Insya Allah dia akan selamat dari bahaya, dia akan selamat dari bencana, dan insya Allah dia akan diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah penyakit virus corona. Pemirsa, sahabat Al-Azkar TV yang dimuliakan Allah. Lalu amalan apakah yang perlu kita lakukan untuk menjemput malam qadar? Amalan-amalan yang kita lakukan adalah diantaranya adalah memperbanyak beritikaf, yaitu diam di dalam masjid dalam keadaan suci dan menutup aurat. Syukur-syukur saat iktikaf dia melakukan baca Quran, sholat sunat, bertafakur, berzikir, insya Allah bernilai iktikaf. Yang kedua adalah berdoa, memperbanyak doa. Doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk menjemput Lailatul Qadar adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa lain yang dibaca oleh Rasulullah yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang pemaaf, menyukai maaf, maka maafkanlah saya. Kemudian amalan yang lain yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, kemudian berinfak, kemudian bermujahadah, dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, bisa bertemu dengan malam qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.